Selamat datang di podcast Justice Corner, ruang diskusi mahasiswa untuk membicarakan hukum dengan cara berdekat dan inspiratif. Sama saya, Eva Meratus Solihah, kita akan menemani kalian dalam obrolan seputar dunia hukum pidana. Namun, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa, dan pastinya para pendengar Justice Corner belum tahu nih siapa yang hadir pada hari ini. Nah, beliau bernama Rina Ardiansyah. Beliau adalah demisioner Ketua Umum KMK Pemerintahan dan kini melanjutkan studi hukum di jenjang S2. Bahkan berhasil mendapatkan beasiswa unggulan serta pengalaman internasional di forum akademik. Langsung saja kita sambut. Halo Kak Rima. Halo, halo salam kenal semuanya. Aku Rima Aprilisa ya, bisa dipanggil Rima. Seperti yang disampaikan oleh moderatornya tadi ya, bahwa saya ini merupakan alumni UTM dan juga dimisioner Ketua Umum HMK Pemerintahan tahun 2022. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih Kak sudah hadir di Justice Corner. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat sih. Ini juga weekend kan, kebetulan libur kerja juga. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir Kalau ini? kalau sekarang sih lagi sibuk kerja, kerja sama S2 juga sih. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa langsung mulai ya Kak dengan perkenalan singkat dulu. Boleh nih diceritain sedikit tentang latar belakang pendidikan dan apa yang mendorong Kak Rima untuk melanjutkan studi S2 di bidang hukum. Oke, kalau untuk latar belakang pendidikan, saya sendiri menempuh pendidikan sarjana hukum ya, dan juga memang sejak awal itu punya minat yang cukup besar ya terhadap kajian hukum publik, khususnya di hukum administrasi negara dan juga hukum tata negara gitu. Nah, kalau untuk proses seleksi beasiswanya sendiri sih cukup rumit juga ya, karena terdiri dari seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Nah, kalau untuk administrasinya sendiri, itu kita disuruh membuat esai atau artikel ilmiah gitu. Nah, esai itu yang akan menjadi hal utama yang dinilai ya. Dan ketika interview pun atau wawancara beasiswa pun yang dibahas juga esai kita gitu. Nah, kalau strategi utamanya sih lebih ke seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi lebih menunjukkan konsistensi antara perjalanan akademik saya dan juga rencana ke depan setelah lulus itu mau seperti apa gitu. Nah, di dalam esai, karena esai itu menjadi hal utama yang dinilai, jadi saya lebih fokusin ke esai saya gitu. Nah, di esai itu saya menekankan terkait dengan tujuan jangka panjang, kemudian juga kontribusi yang ingin diberikan, dan juga mengapa saya layak untuk dipilih dan juga mendapatkan beasiswa ini, seperti itu. Kalau untuk wawancaranya sih, karena selain yang dibahas adalah esai, juga kadang dari interviewernya itu juga memberikan case study gitu, atau misal case-case hukum dan kita diminta untuk membahas isu tersebut. Jadi saya sih lebih banyak untuk mempersiapkan diri, membaca isu-isu hukum terkini, kemudian juga melatih komunikasi ya, karena komunikasi itu menjadi salah satu hal yang penting juga tuh. Dan menata cara penyampaian argumentasinya juga supaya lebih jelas dan juga meyakinkan interviewernya seperti itu. Insya Allah keren banget ya teman-teman. Ternyata balik itu kan pasti juga ada tantangan besar ya Kak yang harus dihadapi. Nah, kalau boleh tahu, Ya, betul. saat mengikuti dan bagaimana caranya Kak Rima untuk mengatasinya? Oke, tantangan besarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa saya kan di waktu yang sama itu ada 3 seleksi yang saya harus hadapi gitu, seleksi beasiswa, seleksi yang international volume itu, dan juga seleksi rekrutmen untuk mencari pekerjaan baru gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya lebih kepada manajemen waktu sih, manajemen waktu. Jadi bagaimana cara untuk kita mengatur prioritas kegiatan itu ya. Dan kalau untuk tantangan terbesar lainnya selain manajemen waktu sih lebih kepada ini ya, karena memang kan peserta beasiswa unggulan kan banyak juga ya yang mendaftar. Jadi kita sebisa mungkin menunjukkan keunikan dan juga prestasi dalam diri kita sendiri sih. Itu. Jadi saya berusaha untuk mengelola rasa percaya diri dan juga meyakinkan bahwa pengalaman saya dan juga usaha saya ini memiliki nilai tersendiri di mata tim seleksi juga tim interviewer. Itu sih. Ya, berarti dari sini kita bisa belajar bahwa tantangan itu justru bikin kita
kita lebih siap menghadapi dunia. Ngomong-ngomong soal dunia akademik nih Kak, selama S2 kan pasti banyak pengalaman yang berkesan. Menurut Kak Rima, ada nggak pengalaman akademik yang paling berkesan dan berpengaruh pada pengembangan keilmuan Kak Rima? Kalau pengalaman yang paling berkesan selama studi S2 sih, karena memang S2 kan beda ya vibes-nya dengan S1 gitu. Kalau S1 kan tatarannya lebih dogmatik ya. Kalau S2 kan tatarannya dia lebih teoritis. Jadi pengalaman akademik yang lebih berkesan itu sebenarnya adalah dari S2 ini saya benar-benar belajar ya bagaimana cara untuk meneliti secara sistematis. Karena kalau di S2 tuh kita juga ditargetkan untuk bisa publikasi jurnal ya. Tentunya kan dari pembuatan artikel untuk bisa terbit ke jurnal kan kita juga harus melakukan yang namanya penelitian, terus juga penulisan, pengkajian, dan gitu. Jadi saya benar-benar belajar di S2 ini bagaimana cara untuk meneliti secara sistematis, kemudian juga mengolah data, dan juga menarik kesimpulan berdasarkan analisis hukum yang kuat gitu. Nah, selain itu kan di S2 kan karena dia tatarannya lebih bersifat teoritis, jadi lebih banyak diskusi di kelas sih. Gitu. Jadi itu juga bisa meningkatkan cara berpikir kita lebih kritis gitu, dan juga memperkaya wawasan kita lagi. Dan kita di tataran S2 ini juga banyak bertemu dengan relasi-relasi atau teman-teman dari berbagai kalangan gitu ya. Ada yang memang dia profesionalnya di corporate, ada yang profesionalnya di pemerintahan gitu. Jadi kita bisa saling berbagi insight, dan karena kita juga bertemu di kelas juga membedah isu hukum tertentu, jadi kita bisa memahami hukum itu bukan hanya dari segi konteks atau teks saja, tapi juga sebagai instrumen sosial yang hidup di tengah masyarakat. Itu sih. Jadi ya secara materi teoritisnya lebih dapat, kemudian juga relasi ya, relasinya juga lebih beragam gitu. Jadi ternyata di S2 itu nggak cuma belajar, tapi juga Kak. Jadi memang di S2 itu kita nggak cuma belajar teori, namun juga dapat banyak exposure baru. Nah, kalau bicara soal exposure, jadi ingat tentang pengalaman internasional yang pernah terima dapetin. Nah, kakak kan pernah menjadi perwakilan kampus untuk ngikutin International Leaders Student Podium di Thailand. Boleh nggak sih Kak diceritain di sini bagaimana proses terpilihnya dan pengalaman yang didapatkan itu apa aja? Kalau untuk proses terpilih dari awal itu saya terpilih itu melalui seleksi internal kampus ya. Jadi dari internal kampus Universitas Airlangga itu memang waktu itu membuka pendaftaran untuk siapa yang ingin join di International Event Student Colloquium di Thailand ini gitu. Nah, salah satu syaratnya adalah kita diminta untuk membuat esai atau artikel ilmiah gitu ya. Nah, artikel ilmiah ini itu akan diseleksi oleh kampus secara internal terlebih dahulu, kemudian dikirim ke Thailand untuk diseleksi juga oleh tim dari Thailand. Nah, setelah itu baru keluar pengumuman siapa-siapa saja yang mewakili kampus UNER untuk bisa tampil di international event ini gitu. Nah, saya salah satu mahasiswa yang terpilih pada saat itu gitu. Keren banget sih teman-teman. Itu juga pasti pengalaman yang nggak semua orang bisa didapatkan. Dari pengalaman itu kan aku jadi pikiran seberapa penting sebenarnya kegiatan internasional buat mahasiswa hukum untuk mengikuti kegiatan internasional seperti seminar atau kolokvium dalam memperluas wawasan hukum. Itu menurut kakak penting nggak sih buat mahasiswa hukum? Kalau menurut saya cukup penting ya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, ya, ataupun bekerja di luar negeri, itu akan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau di event kemarin itu kan memang kita konsepnya itu sama seperti call of paper ya. Jadi kita presentasi artikel atau karya ilmiah itu, kemudian kita akan mendapatkan feedback dari salah satu profesor yang ada di sana gitu kan. Jadi itu menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa, karena dari situ kita bisa dapat feedback tuh dari apa yang kita tulis, kita bisa dapat feedback gitu kan. Terus sih, jadi menurut saya cukup penting juga sebagai pengalaman dari teman-teman juga gitu.
apalagi kan kita di sana kan selain berkunjung di Thammasat University ya, waktu presentasi itu kan kita di Thammasat University. Selain itu kita juga berkunjung di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bangkok, Thailand gitu. Nah, di situ kita bertemu dengan orang-orang hebat dari Indonesia yang bekerja di sana. Jadi kita dapat insight baru. Mereka di sana juga saling sharing, hearing dengan kita, dan mereka juga menjelaskan, memaparkan bagaimana kondisi politik di Thailand dan bagaimana hukum itu bisa dipraktekkan di Thailand. Jadi dari situ kita bisa melihat dari sudut pandang comparative law ya, atau perbandingan hukum, bagaimana hukum di Thailand dan juga bagaimana hukum di Indonesia. Nah, karena kita juga sama-sama di Asia Tenggara ya, jadi mungkin ada beberapa aspek yang sama gitu, tapi juga ada beberapa yang berbeda juga gitu. Dan biasanya kan dari pengalaman besar seperti itu kan selalu ada pelajaran yang berharga yang bisa dibawa pulang. Ya, benar. Sendiri itu nilai atau pelajaran apa aja yang paling berharga yang kakak peroleh selama S2 ya? Iya. Kalau hal yang paling basic ya, yang pastinya itu sangat berharga yang saya dapatkan itu adalah manajemen waktu sih. Gitu, karena kan saya juga, apalagi khususnya kan untuk mahasiswa-mahasiswa S2 yang juga sambil bekerja, itu pasti harus sangat bisa untuk mengatur waktu gitu. Karena kan dituntut untuk sangat multitasking ya, dan gak semua orang bisa multitasking gitu. Nah, tapi kalau untuk manajemen waktu kan saya rasa itu hal yang paling basic. Mahasiswa S1 juga kayaknya harus punya kemampuan itu kan ya. Apalagi kalau mahasiswa S1 kan yang aktif, yang punya banyak kegiatan di dalam kampus atau di luar kampus, pasti punya kemampuan itu. Nah, selain manajemen waktu juga saya rasa ada dua pelajaran paling berharga yang bisa saya dapatkan selama saya kuliah S2 itu lebih ke adaptability dan juga critical thinking ya. Karena kan kita kan sebagai mahasiswa hukum, kita bergelutnya di dunia hukum itu kan selalu berkembang ya. Sehingga kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi terhadap isu-isu hukum terbaru dan juga critical thinking, berpikir kritis untuk mencari solusi dari isu hukum tersebut gitu. Jadi itu sih dua hal itu yang saya dapatkan dari S2 itu, adaptability dan juga critical thinking. Keren banget Kak Arima. Nah, selain pengalaman studi, kita juga pengen tahu nih pandangan Kak sendiri soal isu aktual yang sedang hangat-hangatnya di minggu-minggu ini. Salah satunya yang lagi ramai itu tentang reshuffle kabinet. Dari perspektif tata negara itu bagaimana sih Kak sebenarnya kedudukan dan kewenangan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet itu sendiri? Ya, kalau terkait kewenangan presiden dalam reshuffle kabinet sih, karena kan seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa kita negara Indonesia ini menganut yang namanya sistem pemerintahan presidensial gitu. Jadi presiden ini punya kedudukan yang kuat gitu ya dalam sistem pemerintahan presidensial ini. Jadi selain sebagai kepala pemerintahan, presiden kita kan juga sebagai kepala negara gitu. Nah, kalau untuk kewenangannya dalam reshuffle kabinet kan jelas ya kalau kita melihatnya dalam aspek hukum tata negara di konstitusi kita di pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 kan jelas disampaikan bahwa presiden ini bisa mengangkat dan juga memberhentikan menteri gitu, dan kekuasaan yang dimiliki presiden ini atas kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar seperti itu secara langsung tanpa campur tangan dari lembaga lain. Jadi dari pasal 17 itu bisa kita tahu bahwa presiden ini punya prerogatif ya dalam mengganti atau mereshuffle kabinet atau mereshuffle menteri-menteri ini gitu. Oke, seru banget ya obrolan kita hari ini teman-teman, karena banyak insight baru dari pengalaman Kak Arima sendiri tentang perjalanan akademiknya sampai pandangan kritisnya terhadap perkembangan hukum pemerintahan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Arima karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Justice Corner. Dan buat teman-teman pendengar, semoga episode kali ini bisa jadi menambah wawasan sekaligus motivasi untuk terus peduli terhadap isu-isu hukum. Dan jangan lupa ikuti terus episode berikutnya karena masih banyak topik menarik yang bakal kita bahas di sini. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Justice Corner, Justice for all for justice.